Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh David Allen tahun 2001 kalau tidak salah. Jadi ini strategi untuk membantu kita menata path atau menata arah pengembangan diri dan merupakan kayak semacam metodologi productivity yang bisa membantu kita untuk redefine bagaimana sih cara pandang kita terhadap kehidupan dan juga pekerjaan yang ada yang kita lakukan saat ini gitu. Nah, apa saja sih sebetulnya Getting Things Done ini dan kenapa sih kita butuh ini? Bagaimana step by step-nya? Mungkin selama ini kita sudah melakukan tapi mungkin tidak sadar ya. Atau mungkin oh ternyata saya harusnya melakukan yang ini juga nih atau ada hal-hal tertentu yang lain yang harus dilakukan. Nah, Getting Things Done ini nanti akan dijelaskan oleh Ferdinand dan juga Ibu Ira. Jadi nanti akan ada kolaborasi dari Ferdinand dan Ibu Ira mengenai apa sih yang namanya Getting Things Done dan bagaimana implementasinya dalam pekerjaan kita sehari-hari gitu. Terima kasih. Thank you Kak Indah. Thank you. Ya mungkin kalau saya boleh highlight atau note dulu ya dari apa yang tadi diceritakan, dijelaskan sama Kak Indah. Memang benar sih teman-teman ya, kadang kita tuh tidak hanya berhenti pada saat kita tahu apa sih yang menjadi kelemahan kita, apa sih yang menjadi kekurangan kita, kemudian kita cari tahu, tapi tidak berhenti di situ. Maka kita perlu ada aksi. Tadi saya note juga dari apa yang disampaikan Kak Indah. Kita harus lakukan sesuatu itu mungkin tidak hanya sekali, 2 kali, bisa beberapa kali dan tidak hanya hari ini atau besok, tapi bisa secara berlanjutan. Nah, tentunya tadi sempat dijelaskan juga sama Kak Indah bahwa prosesnya kadang kalanya kadang bisa lancar, tapi kadang juga bisa ada tantangannya, ada kesulitannya. Nah, tapi bagaimana cara kita untuk siap dalam menghadapi situasi-situasi dalam proses pengembangan diri kita. Ya, tadi kata kuncinya juga adalah kita juga harus open minded. Kita harus terbuka terhadap pengembangan diri kita. Kita siap terima masukan karena kita ingin berkembang nih teman-teman. Nah, related dengan hal ini, kita melihat bahwa pasti proses pembelajaran kita akan sangat sering kita rasakan ketika kita sedang dalam pekerjaan dan juga dalam kehidupan mungkin secara personal juga. Nah, tapi kita coba ambil konteksnya di sini adalah dalam pekerjaan ya teman-teman ya. Nah, saya bisa kasih contoh atau ilustrasi yang mungkin ini kita juga ngalamin semua nih teman-teman nih ya. Kadang kalanya itu banyak hal yang kita lakukan. Baik itu tugas A, tugas B, kemudian ada kebutuhan ini, kebutuhan itu, belum lagi ada masalah yang lain ya kan. Di lain sisi kalau di metadata kita pun juga harus bisa memberikan suatu ide ya kan, ada ide A, ide B dan banyak hal yang harus kita lakukan mungkin dalam satu kayak dilakukannya tuh bersamaan gitu. David Allen menceritakan hal ini sebagai dasar bagaimana kita perlu punya metodologi dalam menghadapi situasi yang mungkin sangat tinggi gitu ya dalam produktivitasnya. Nah, David Allen juga menceritakan kalau kita tidak bisa menghandle situasi ini dengan baik, baik itu secara aksi kita dan cara pola pikir kita bisa saja mengalami yang namanya stres. Nah, tentunya kita nggak mau ya teman-teman ya mengalami yang namanya stres. Dalam David Allen pun juga menyampaikan konteks stres di sini adalah ketika terjadinya situasi di mana kita tidak merasakan manfaat, kita tidak bisa melihat sesuatu yang benar-benar positif terhadap hal-hal yang sudah kita lakukan. Kok begini ya? Kok kenapa begini ya? Ada yang salah apa ya dengan yang aku lakukan? Kok yang kemarin aku rencanakan, yang saya buat kok tidak tepat ya? Aduh, kok dapat komplain ya? Kok dapat masukan yang kurang positif nih? Maksudnya lebih kepada kurang pas gitu. Nah, hal-hal seperti inilah yang sebenarnya dikhawatirkan oleh David Allen. Oleh karena itu, kita perlu satu metode yang sangat membantu dalam produktivitas kita. Atau yang di sini yang disebut David Allen adalah Getting Things Done. Nah, Getting Things Done ini maksudnya lebih kepada bagaimana kita menjalani efektif kita, produktivitas kita itu dengan sangat baik.
Dengan sangat baik ini artinya target bisa kita capai, tuntas, hasilnya tepat, punya dampak yang bisa dirasakan atau dampak yang besar terhadap segala hal yang kita lakukan. Nah, step by step-nya seperti apa? Kita akan bahas itu bersama Ibu Ira. Nah, oleh karena itu kita lihat dulu yang pertama, apa sih yang harus dilakukan